bersama aku Anissa Nela Meriza dan aku Elvira Tardelia Bakis. Kita ketemu lagi ya Nis di project podcast kita nih. Kira-kira kita hari ini bakal bahas apa sih? Pasti teman-teman yang nonton juga kepo kan? Kira-kira tema apa yang bakal kita bahas nih? Boleh dong dijelasin. Oke teman-teman, jadi di sini kita bakal bahas tentang tantangan pendidikan di Indonesia tentunya. Dan di sini tuh kita bakal bahas gimana sih pendidikan itu bisa mempengaruhi kita di masa yang akan mendatang dan juga hal-hal lainnya yang bakal kita bahas nantinya. Dan tentunya kita di sini nggak bakal ngobrol berdua aja nggak sih? Bener banget. Kita bakal kedatangan narasumber yang keren banget. Kali ini kita bakal mengundang beliau yang keren banget karena beliau adalah seorang duta kepemudaan Lampung tahun 2024 nih teman-teman. Wah keren banget sih narasumber kita kali ini. Jadi nggak sabar banget nggak sih buat kita ngobrol sama narasumber kita kali ini. Langsung aja kita panggil kali ya. Boleh dong Kak, silakan masuk. Halo. Hai Kak Robi. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik juga. Oke, boleh dong Kak kenalan sama teman-teman yang lagi nonton, nama Kakak siapa dan juga dari jurusan apa? Oke, halo semuanya. Nama aku Muhammad Ahyar Robi. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Oke. Oh, sekarang kesibukannya lagi ngapain nih Kak? Aku sendiri untuk kesibukannya sekarang itu nggak jauh-jauh sih. Mungkin kayak kuliah. Terus juga aku aktif ikut organisasi HMJ Ilmu Komunikasi. Terus juga mungkin aku ngikutin beberapa volunteer di luar. Oke Kak, berarti sibuk banget nih ya sekarang. Ya, lumayan sibuk lah. Iya. Pastinya kakak kan sebagai terlepas dari seorang duta, kakak juga sebagai seorang mahasiswa ya Kak? Iya betul. Apa aja sih Kak masalah yang sering kakak hadapi dalam proses pembelajaran? Terus kira-kira cara kakak mengatasinya tuh kayak mana? Kalau misalkan dari aku sendiri, sebenarnya nggak ada masalah yang kayak gimana-gimana banget sih. Selayaknya kayak mahasiswa biasa aja. Kayak mungkin kalau misalkan aku lihat dari semester 1 kemarin sih, mungkin lebih ke masalah tugas ya, karena kan kita transisi dari SMA ke kuliah gitu kan, jadi kayak ngerasa kok beban tugas di kuliahnya itu berat banget gitu kan. Terus juga kayak kita nih perlu ngikutin kayak format-format yang memang ada ketentuan dari kampusnya, terus juga kita perlu kayak cari tahu sumber yang relevan. Sedangkan kalau waktu kita SMA itu ya kita dapat dari manapun ya kita masukin aja gitu kan, tanpa kita harus masukin daftar pustaka atau segala macam. Mungkin lebih beratnya itu di situ kalau misalkan semester 1 itu mungkin kayak penyesuaian diri lah terhadap dunia kuliah itu. Terus juga kayak ngulik-ngulik soal nanti gimana kedepannya di perkuliahan itu, mungkin kayak gitu. Tapi kalau misalkan pas semester 2 kemarin kebetulan kan aku ngambil HMJ, terus juga aku ngambil jadi duta, terus juga aku tuh ngambil volunteer yang masih sampai hari ini. Kalau misalkan itu mungkin masalahnya lebih ke ini sih, masalah manajemen waktu ya. Gara-gara kan semester juga kan masih kuliah gitu kan, masih kuliah, jadi beban tugas tuh masih ada gitu kan. Terus itu juga kayak HMJ prokjanya perlu dijalanin gitu kan. Terus juga kayak duta juga masih ada, itu perlu dijalanin juga gitu. Terus volunteer juga perlu dijalanin. Jadi kayak solusinya itu mungkin kayak lebih pinter-pinter nih bagi waktu. Gimana sih kayak bagi waktu buat kapan kita nugas, kapan kita mau rapat, kapan kita mau jadi duta itu coaching duta gitu kan. Kapan kita ngerjain tugas-tugas volunteer gitu kan. Jadi kayak lebih permasalahan untuk manajemen waktu aja sih kalau untuk itu. Oke, kalau misalkan nih kita flashback ke tahun-tahun sebelumnya nih Kak, itu kan kita merasakan vibes COVID-19 kan Kak, dimana banyak sekolah yang mengharuskan untuk murid-muridnya ini belajar dari rumah. Itu tuh dari Kak Robi sendiri ngebuat Kak Robi berubah nggak sih pandangan tentang pendidikan di Indonesia ini? Kalau ini berarti menurut pandangan aku pribadi ya. Yap, betul. Nah, kalau misalkan menurut pandangan aku pribadi sih, jujur aku mikirnya tuh kayak ternyata pendidikan itu tuh nggak cuman harus datang tatap muka dalam kelas aja gitu loh. Ternyata pendidikan itu juga bisa dilakukan fleksibel di mana aja gitu. Jadi bisa secara daring gitu. Karena kan mungkin kalau misalkan nggak ada COVID yang kemarin tuh mungkin ya
itu tuh nggak bakal tahu gitu kalau misalkan ternyata kelas online itu tuh ada gitu loh. Terus juga kayak mungkin itu tuh bakal nggak tahu cara menggunakan Zoom atau Iya. Google Classroom gitu kan. Karena kalau di perkuliahan itu masih ada gitu kelas-kelas daring gitu kan. Jadi mungkin yang apa mengubah cara pandang itu kayak pendidikan itu tuh ternyata bisa juga dilakukan secara daring. Oke. Kakak kan udah ngerasain nih gimana sih rasanya pendidikan daring. Terus menurut kakak apakah pendidikan daring ini bisa menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk tantangan pendidikan di Lampung? Terus apakah ada tantangan tersendiri kak dalam pendidikan daring ini? Oke, kalau jadi solusi jangka panjang menurut aku bisa ya. Soalnya memang kayak mencari ilmu itu tuh ternyata nggak cuma di dalam kelas aja gitu. Kalau misalkan dari aku sendiri nih ya, aku tuh ngerasain dulu waktu pas kelas 8 waktu SMP itu memang mungkin sebelum COVID ya, pra-COVID ya kan. Itu tuh aku memang udah ngerasain yang namanya belajar secara daring. Jadi kalau dulu itu kan masih kayak awal-awal banget tuh ada aplikasi yang namanya Ruang Guru itu kan. Itu juga kan bimbel, itu juga masuk pendidikan kan, walaupun dia di luar dari pendidikan sekolah gitu kan. Dan aku ngerasain banget kayak itu manfaatnya itu tuh bagus banget gitu. Jadi dulu tuh aku kebetulan kayak di kelas 7 menjelang kelas 8 tuh aku sempet dapat ranking itu tuh di luar dari 10 besar, masih belasan waktu itu kan. Tapi setelah aku ngikutin kayak bimbel online di Ruang Guru itu, aku tuh kayak ngalamin peningkatan yang pesat lah. Waktu itu aku pas kelas 8 langsung dapat ranking 5 waktu itu di kelas. Jadi aku ngerasa kayak oh ternyata pendidikan daring ini tuh bagus gitu loh, ternyata bermanfaat juga karena kan kita kan dulu full day kan dari pagi pulang sore, belum lagi kalau misalkan ada yang ikut organisasi pasti capek juga kan kalau mau ikut bimbel kan, apalagi kita masih SMP tuh. Jadi kayak bimbel online tuh ya bagus gitu, cuman kalau misalkan ditanya tantangannya sendiri sih mungkin lebih ke kemauan diri sendiri ya. Jadi kadang tuh minusnya dari ikut bimbel online itu tuh kita tuh ini nggak ada yang ngatur jadwal kita. Jadi kayak ya terserah kita mau belajar kapan atau di mana itu terserah kita. Nggak ada yang kayak aturan harus ngerjain yang ini, harus begini gitu kan. Sedangkan kalau di sekolah kan ada kan, harus ngerjain tugas yang ini, harus dikumpulin apa jam segini atau hari segini gitu kan. Tapi kalau misalkan secara online tuh nggak ada gitu aturannya, itu sih menurut aku tantangannya. Jadi perlu numbuhin kemauan dalam diri sendiri itu kayak gimana supaya mau terus belajar walaupun daring gitu. Nah dari sistem daring ini tentunya kan teknologi berperan sangat penting ya kak. Terus menurut kakak apakah peran teknologi ini lebih banyak membawa pengaruh positif atau negatif? Terus kira-kira ada nggak sih kak contoh di mana teknologi itu ngebantu banget untuk pembelajaran kita? Oke, kalau misalkan ditanya lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif, tentunya lebih banyak ngasih dampak yang positif ya. Dan untuk contoh konkretnya tuh pasti kalian juga ngerasain deh. Sebagai apa coba? Bisa ngelakuin pembelajaran di mana aja? Ya, itu salah satunya. Dan contoh konkretnya mungkin yang saat ini kita ini ya, itu ada yang namanya teknologi AI. Pasti kalian juga pakai kan? Nah, itu tuh benar-benar kayak memberikan dampak positif nih bagi kita, khususnya buat kita belajar kan. Karena kan kadang kita nih buntu nih, Google tuh kan kadang kayak nggak bisa lagi nih ngasih kayak jawaban misalkan kita ketik panjang lebar tapi hasilnya nggak sesuai kan. Tapi kalau misalkan kita pakai teknologi AI itu kan kayak langsung keluar nih semuanya gitu kan, dan sumbernya pun terpercaya gitu dari berbagai sumber. Jadi kayak kita nggak perlu lagi nih nyari di website yang ini, nyari website yang di ini, yang sini gitu, nggak usah. Tapi kayak dari semua website itu dijadiin satu di AI itu gitu. Jadi itu memberikan dampak yang positif banget sih. Oke. Terus kak, solusi yang kakak harapkan agar pendidikan itu bisa tetap berjalan secara inklusif dan bisa didapetin oleh semua kalangan di masyarakat? Oke, kalau menurut aku pribadi itu tuh mungkin lebih ke peningkatan akses teknologi sih yang ada di Indonesia, khususnya di Lampung ini ya, karena kan nggak semua tempat, apalagi kayak di pelosok-pelosok itu kan punya akses teknologi. Jadi mereka tuh kayak nggak dapet nih informasi yang kita dapat di sini. Kalau misalkan kita kan kayak gampang nih, kita mau nyari apapun tinggal searching aja gitu kan. Tapi kalau misalkan mereka yang di sana yang keterbatasan teknologi dan juga jaringan tuh ya kayak mana gitu, mereka nggak tahu apa-apa, kayak bahkan di daerah mereka sendiri pun jangan-jangan mereka nggak tahu gitu, gara-gara kesusahan
apa ya, teknologi itu Iya, gitu betul. loh. Keterbatasan gitu ya. Keterbatasan itu yang menghalangi mereka tahu gitu, punya pengetahuan yang lebih gitu loh. Karena dengan apa ya, pengetahuan itu ya mereka juga sebenarnya bisa mengembangkan diri mereka kalau misalkan mereka punya pengetahuan yang bagus gitu loh, yang cukup juga gitu. Terus juga mungkin apa ya, peningkatan infrastruktur itu tuh mungkin kayak kita tahu sendirilah, tempat-tempat di Lampung ini apalagi kayak jalan, akses jalan itu kan masih kayak buruk banget ya kan. Itu tuh kayak ngebuat jadi hambatan juga sebenarnya. Coba kayak bayangin kalau misalkan infrastruktur yang di desa-desa itu tuh bagus gitu, kayak sekolah-sekolah itu dibuat nyaman, terus juga banyak akses-akses yang mudah, tempat-tempat bangunan-bangunan yang kayak memang diperluin itu tuh ada, itu kan pasti kayak ngebantu nih buat jadi solusinya gitu kan. Tapi kan nyatanya kayak gimana kan kita tahu sendiri kan. Jadi itu menjadi salah satu hambatan juga gitu. Terus juga mungkin kayak terakhir mungkin lebih ke peningkatan SDM-nya sih. Mungkin lebih ke kayak peningkatan guru dan juga kayak murid dan juga mahasiswanya gitu sih. Itu dari aku. Oke, tadi kan kita udah bahas nih tentang pendidikan inklusif. Kalau dari Kak Robi sendiri pernah nggak sih terlibat dalam inisiatif yang mendukung pendidikan inklusif itu sendiri? Kalau misalkan aku sendiri sih pernah, dan itu masih sampai sekarang. Itu tuh aku ngikutin program volunteer. Itu jadi dia tuh kayak komunitas masuk perguruan tinggi gitu. Itu nama komunitasnya DWU Weekend, dan itu tuh apa ya, ngebantu anak-anak yang memang masih SMA kayak kelas 12 itu tuh buat belajar UTBK secara gratis nih. Jadi kita itu nanti ngasih kayak soal dan juga nanti ada tutor dari kitanya, dan itu tuh melalui Zoom gitu. Jadi kayak apa ya, anak-anak yang memang nggak bisa ngikutin bimbel yang kayak UTBK kayak di luar gitu, itu tuh bisa ngikutin di situ secara gratis gitu. Nah, tentunya untuk sampai di posisi sekarang, Kak Robi pasti nggak lepas dari support orang tua dong, Kak. Apakah menurut Kakak keluarga itu salah satu peranan penting bagi mendukung Kakak dalam kemajuan pendidikan? Oke, menurut aku sendiri orang tua tuh ya tentunya yang paling penting lah ya, nomor satu ya terhadap support bagi seorang anak kan. Karena kalau misalkan bukan orang tua ya siapa lagi gitu kan yang bakal support anaknya supaya ngedukung nih apa pendidikan bagi seorang anaknya gitu. Mungkin kalau misalkan contohnya tuh kayak gimana ya, orang tua tuh udah ngeberiin banyak banget lah nih kayak akses dan kemudahan buat kita belajar gitu kan. Mungkin kalau misalkan nggak ada kayak akses-akses yang kita dapat dari orang tua kita tuh, ya itu tuh nggak bisa gitu loh jadi support kita buat terus apa ya, belajar gitu. Terus juga mungkin apa ya, dukungan emosional juga sih dari orang tua gitu. Orang tua kan selalu kayak nyemangatin kita kan, terus semangat belajar gitu, jangan males-malesan gitu kan. Pasti orang tua tuh ngasih pesan-pesan yang baik lah buat kita nih supaya apa, belajar yang bener, jadi orang yang bener, jadi orang sukses. Karena kalau misalkan kita sukses tuh kan nggak cuman apa ya, nggak cuman buat diri kita sendiri, tapi juga kan buat bisa buat orang tua dan bisa buat orang lain, bermanfaat gitu kan. Gitu sih. Oke, kalau dari Kak Robi sendiri nih, ada nggak sih pesan dan harapan untuk kita para mahasiswa yang lagi menghadapi tantangan pendidikan pada saat ini nih? Oke, kalau misalkan pesan dari aku sendiri, itu coba deh keluar dari zona nyaman. Jangan terus-terusan ada di zona itu, karena memang itu mungkin kayak aman gitu bagi kita, tapi aman tuh bukan berarti kayak terus-terusan bakal selamat di situ gitu, tapi juga pasti bakalan ada kayak trouble-troublenya gitu. Kalau bisa keluar dari zona itu, jangan males-malesan juga. Terus juga kuliah itu jangan dijadiin suatu hal yang berat, jalanin aja, enjoy aja. Jalanin semuanya sesuai aja gitu, jangan yang aneh-aneh gitu sih, paling sana kayak gitu aja. Wah, keren banget nih jawaban-jawaban dari narasumber kita hari ini nggak sih, Bener banget, itu tadi obrolan kita terkait permasalahan sosial terutama di bidang pendidikan yang ada di Lampung. Semoga diskusi ini nggak cuma bikin kita sadar dan tentang tantangannya, tetapi semoga juga membuat kita termotivasi untuk ikut andil dalam
berkontribusi dalam dunia pendidikan ini. Bener guys, karena masa depan pendidikan tuh nggak cuma ada di pemerintah, tapi juga ada dari diri kita semua. Kita juga mau bilang terima kasih kepada narasumber kita, Sama-sama. Kak Robi. Udah mau meluangkan waktunya bareng buat datang ke sini podcast bareng kita. Nah, kita juga minta maaf kalau ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak disengaja. Makasih udah mau hadir ya, Ya, Kak. sama-sama El, sama-sama Anissa. Iya. So, sebegitu aja podcast kita kali ini. See you. See you.